Ya, selamat datang kembali di podcast Raksama ini, di mana kita akan mengundang kali ini sangat spesial karena langsung dari pengalaman seorang yang bergelut dari dunia marketing. Imam, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Aduh, selamat apa ini ya? Selamat Ya, sore malam datang ya. bisa. Selamat datang juga. Selamat malam, selamat sore karena pasti mendengarkannya beragam kan. Siap, siap, siap. Nah, Nih gimana? bergelut dari marketing nih ya. Karena aku background kuliah bisnis juga kan. Jadi agak tertarik buat podcast dengan Kak Imam ini buat nanti disimpan dan didengarkan sebagai ilmu anjay. Siap, siap. Marketing pertama kali terjun ke marketing kapan? Untuk pertama kali memang basic udah ada ya. Basic marketing itu udah ada. Pernah jualan dari SD. Oh iya, iya. Pernah jualan jadi bandar juga pernah. Bandar apa? Bandar judi ya. Bener. Iya, di SD saya udah jadi bandar judi. Ya gosok-gosok gitu bukan? Iya. Oh iya ya masuk sih. Gosok-gosok, Iya, iya. terus yang pakai gambar-gambar itu tuh udah jiwa bisnisnya udah mulai tuh. Iya, iya. Cuman agak sesat ya kalau di SD Ya, itu. ya pasti sih itu. SD gak belum tahu apa-apa. Terus untuk kita singkat aja ya, Nah, masuk ke kuliah saya jurusan di PGMI. Itu jurusan keguruan keguruan ya. untuk Madrasah Ibtidaiyah. Jadi sekolah dasar ya, sekolah dasar MI. Bagian marketing juga. Bukan. Bagian MI ya. Harusnya pengajar ya. Belajar. Harusnya pengajar. Cuman Nah, di semester 4 udah mulai tertarik lagi jualan. Saya jualan kayak keripik kayak Iya, gitu. iya. Ya. Berarti semester 1 fokus dulu kuliah. Ya, semester 1 memang bukan basicnya mungkin Ya. ya. Jadi nggak terlalu tertarik di bidang itu. Pernah ngajar juga cuman 7 bulan. Kuat sudah lulus itu. Sebelum Oh, sebelum. masih semester 7 ngajar 7 bulan pas PKL. PKL langsung Oh, iya, iya. ditarik sama sekolah, ngajar 7 bulan. Udah itu, udah keluar dunia marketing lagi. Saya kerja di bagian pemasaran jualan duit saya. Jualan duit Pernah jualan duit. Itu mana tuh? Kayak Bang Emok, hampir mirip kayak Bang Emok. Iya. Itu pernah selama 8 bulan. Itu pas keluar ngajar. Enggak, iya pas ngajar. keluar dari ngajar, daftar ngelamar kerja. Kirain saja di perbankan kayak gitu, cuman ya ternyata Bang Emo hampir ya 8 bulan satu itu. level di atas Bang Emo ya. Legalitasnya ada, cuman satu level di atas Bang Emo. Ya paham. Itulah. Mungkin ada yang dilarang sebagian oleh agama. Nah itu karena tidak sesuai dengan hati. Iya. Saya memutuskan untuk keluar di bulan ke-7. Di bulan ke-7 saya resign dari marketing itu. Ya, dari marketing itu saya langsung beresin dulu kuliah, baru ke Bandung saya. Awal di mana awal berarti? Awal dari Garut saya. Kuliah juga di Garut. Ya, kuliah dari Garut. Jadi semester 4 mulai bisnis lagi, masuk marketing tadi. Berhenti, lalu fokus kuliah dulu. Beresin kuliah, baru ke Bandung. Ke Bandung marketing lagi. Ke Bandung saya langsung marketing di rangkap ya. Dari admin, terus marketing, ya semualah. Rangkap di bagian properti. Properti. Ya, nah ini mulai agak menarik di properti. Karena uangnya juga agak menarik ya di properti. Perusahaan itu bergerak di bidang pemasaran properti. Ya, jadi ambil kayak rumah-rumah gitu kan? Ya, jual beli rumah, tapi bedanya bukan ngebangun sendiri. Kita ngambil dari bank yang macet-macet tuh. Ada bank yang macet-macet, disita rumah, rumahnya disita. Nah, kita beli. Bukan yang kayak kita bangun perumahan baru nih. Bukan. Jadi ngambil lelangan lah istilahnya. Lelangannya dilelang. Berarti dilelang sistemnya? Iya. Lelang dari bank, kita dapat misalkan. Iya, paham. Itu harganya lumayan. Bisa 30% sisanya itu. Dari harga pasaran 30%. Misalkan harga rumah itu normalnya, harga pasarannya itu 100 juta. Nah, dari lelang di bank bisa dapat 30 juta. Jadi lumayan, spare-nya lumayan. Nah, setelah kita dapat dari bank, baru direnov,
jual lagi. Oh, berarti dengan harga normal. Simpelnya kita beli dulu rumah yang lelang dari bank. Baru kita udah dapat nih harga 30 juta, jual lagi 100 juta. Nah, gitu. Oh, kurang lebih seperti itulah. Itu berapa tahun marketing properti? Itu di properti sekitar 4 tahunan. Lumayan 4 tahun ya, keliling-keliling di Bandung, Jawa Barat. Gitu. Terus ya mungkin ada bonus-bonus juga keluar gitu. Ya. Kalau 4 tahun kan lumayan. Yang dibayangin kebanyakan terutama mahasiswa bisnis ya, marketing tuh kayak iming-imingnya susah. Apalagi properti kan nggak gampang kayak jual beli barang murah lah gitu. Itu bagaimana pertama kali marketing tuh seru nih. Kan pikiran orang-orang marketing, sales kayak malas gitu tak. Iya. Tapi ketika menarik tuh pas momen apa? Bener. Menariknya itu pas momen kita dapat komisi. Itu. Mulai semangatnya itu kalau kita pas dapat komisi itu. Memang 1 tahun, 2 tahun berat sekali itu. Kita masarin rumah. Memang bukan basicnya juga kan. Bukan basicnya rumah. Terus harganya juga lumayan. Tidak semua segmen kita bisa masuk ke situ. Gitu. Karena harganya lumayan tinggi. Nah, pas ada momen di mana kita dapat komisi itu semangatnya minta ampun. Itu tuh pas dapat awal komisi udah berapa lama? 1 tahun setengah. Wah. 1 tahun setengah mulai baru pecah telur tuh. 1 tahun setengah baru pecah telur karena memang nggak terlalu fokus ya. Saya itu pegang ngerangkap juga. Saya sebagai admin juga. Lebih fokus ke admin. Ya, 1 tahun setengah itu lebih fokus ke admin. Marketing itu hanya via online. Kalau dulu di OLX ya, kalau kita dengar ya. Kalau kita dengar di OLX, nah kita pasarin di situ dulu. Nah, setelah 1 tahun setengah, baru keluar turun gunung lah istilahnya. Kita sebar flyer, kayak pamflet ya seperti itu. Kita pajang spanduk. Nah, itu mulai kelihatan ada respon-respon, ada yang telepon, ada yang. Nah, itu mulai. Tapi sebelum lanjut, itu Imam itu bisnis sendiri, kayak misalkan beli rumahnya sendiri atau ada agensi-agensi? Kalau itu agensi. Agensi. Kalau itu agensi. Ya. Itu agensi. Nah, belajar marketing ya mulai belajar marketing benar-benar ya dari situlah. Dari properti itu. Dari properti karena perusahaan lagi goyang, terus sistemnya berubah. Nah, saya pindah ke dunia pertravelan. Tapi tetap marketing. Tetap marketing. Nah, di travel juga sama. Kalau di perbankan dulu itu cari orang buat pinjam uang. Kalau di sini cari orang buat berangkat umroh, buat liburan gitu. Di travel. Gitu. Berarti dari tadi kan properti rumah berapa 4 tahun? Ya. Dari sana ngadmin juga kan? Ya, ngadmin juga. Setelah selesai properti rumah baru langsung ke travel. Admin masih jalan. Admin di travel sama. Ngerangkap juga. Tapi admin travel pindah juga. Admin ngerangkap marketing juga, keuangan juga kalau di travel itu. Tapi bukan travel sendiri maksudnya? Bukan. Kalau itu bukan travel sendiri. Berapa lama tuh travel? Di travel sekitar 1 tahun. Hanya 1 tahun di travel, ya. Travel 1 tahun pas sebelum COVID. Sebelum COVID dulu di travel tuh. Pas COVID, banyak larangan keberangkatan. Nah, itu di stop. Baru pindah lagi. Setelah itu pindah ke garment. Langsung pindah garment. Bagian pertama di gudang, 2 bulan di gudang. Keluar dari marketing berarti ya? Ya, mulai di gudang 2 bulan untuk pemahaman produk knowledge-nya 2 bulan. Terus jadi admin dulu 2 bulan. Nah, bulan ke-5 jadi marketing lagi. Bener melekat ya marketing bener. Jadi bulan itu 4 bulanan. Ya, gudang sama office lah 4 bulanan. Masuk ke marketing lagi. Marketing sampai sekarang. Bahan-bahan kain berarti ya gitu. Iya, jadi kita di produk baby wear. Jadi perlengkapan bayi. Produk perlengkapan bayi mulai produk jadi gitu ya. Iya. Dari
bahan, bukan dari bahan mentah ya, dari kain, dari produksi, kain jadi barang jadi lah. Ya, dari barang jadi. Berarti Itu hampir 5 tahun. 5 tahun. Dari masih sekarang masih berjalan. Dari mulai 2019 mulai berjalan. Kalau kita tarik dari awal ya, marketingnya berarti awal tadi 4 tahun. Ya. Lalu lanjut travel setahun. Ya. Sekarang hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. 10 tahun nih. Ya, kurang lebih 10 Apa tahun. Yang mungkin bisa jadi kuat juga mungkin ya. Apa yang sangat berharga ketika yang mungkin sekarang dipegang gitu, kata-kata bahwa marketing gini dan itu masih dipegang sampai sekarang menjadi prinsip mungkin. 10 tahun itu pasti banyak sih. Iya benar, 10 tahun bukan waktu yang sebentar buat bergelut di dunia marketing. Cuman kalau untuk marketing nggak ada batasnya, batas umur nggak ada. Di dunia marketing itu nggak ada batas umur. Meskipun kita sampai tua, umur 70 tahunan, kita bisa jadi marketing gitu ya. Karena marketing itu basicnya ya bisa menjual aja, gitu. Ngerayu. Iya, bisa ngerayu, bisa menjual, itu aja. Basic marketing itu aja. Jadi pola, jadi patokan, pokoknya marketing itu bisa ngejual aja. Tapi mungkin dengan cara yang baik lah. Nah, betul. Berarti itu prinsip yang 10 tahun ini dipegang. Iya, pokoknya bisa ngejual. Prinsip marketing itu bisa ngejual. Nah, menarik. Kalau misalkan pasti ada beberapa banyak kesalahan lah yang terjadi ketika 10 tahun marketing. Mungkin apa saja yang kalau dulu kesalahan ini bisa diubah, mungkin akan lebih baik lagi. Tapi kesalahan apalah yang kalau kita balik ke masa lalu bisa diubah gitu? Ya. Kesalahan pertama dari marketing. Itu masalah branding. Nah, ya. Masalah personal branding. Dari brandnya berarti? Iya, di marketing itu kita harus kuat personal brandingnya. Jadi kemanapun kita tahu, orang itu tahu, si ini nih jual ini, sini nih jual ini. Kalau mau butuh ini, ke sini nih. Nah itu harus kuat dari awal itu. Iya benar. Patokan pondasinya itu harus branding, harus kuat. Itu patokan jadi marketing itu. Kita mau jualan apapun, kalau branding kita udah kuat, pasti jalan. Percuma berarti kalau banyak marketing bisa dikatakan puluhan, kalau brand identity-nya kurang akan beda-beda nantinya pandangannya. Betul. Itu jadi pondasi awal seorang marketing itu. Yang menjadi kesalahan yang kalau bahasa Sunda mah kaduhung lah. Kaduhung tengah branding gitu. Berarti kalau branding personal. Iya, benar kesalahan marketingnya itu mungkin karena kalau branding kan bukan tugas marketing juga, marketing hanya menyampaikan. Tapi kalau dari kita ambil kesalahan marketing, kurang paham mungkin ya, kurang paham brand identity. Tapi kalau kurang paham juga brand identity-nya gak ada ya susah juga. Berarti awalnya dari perusahaan awalnya berarti harus PR besar perusahaan ya kalau ngebangun brand. Selain itu, brand itu ada 3. Ada personal branding, ada product branding. Ada company branding. Nah, yang personal branding itu pure harus kita yang marketing. Harus kita yang dan itu ya dirasakan oleh Imam awal salah juga gitu. Itu kesalahan saya itu personal branding saya belum kuat gitu. Jadi seorang marketing. Itu menjadi kesalahan saya. Terus kalau product branding itu gampang. Product branding kita iklan, kita apa itu bisa naik. Terus company branding itu bisa diangkat juga, bisa via endorse, via apa, itu bisa. Cuman kalau personal branding harus kita nggak bisa iklan, nggak bisa apa, kita yang harus bikin naik gitu. Kalau personal branding itu perbedaan antara personal branding, terus product branding, terus company branding. Berarti yang dirasakan Imam kemarin kesalahan itu ya kalau company udah gampang lah meskipun salah. Terus produk juga gampang meskipun agak sedikit salah. Yang penting itu pasti personal branding dan marketing. Nah, kalau misalkan ya personal branding udah kuat, kita bawa produk apapun bisa jalan. Kita bawa perusahaan apapun bisa jalan. Itu yang jadi kesalahan terbesar saya lah jadi seorang marketing 10 tahun ini gitu. 10 tahun.
disadari berapa tahun dah? Baru disadari 1 tahun terakhir ini. Tahun terakhir Memang tapi nggak terlambat juga kan? Ya, memang nggak terlalu terlambat, Ya. cuman disia-siakan gitu, 9 tahun yang ya, lalu ya, karena ya. memang mungkin belum ada knowledge-nya Ya, tentang marketing itu. Oh. Hanya bisa menjual aja gitu patokannya dulu. Tapi kalau yang saya tahu ya branding itu kan kita yang bukan yang kita munculkan, tapi kalau kata Raditya Dika branding itu diambilnya kan dulu dari sapi yang di nomor gitu kan. Nah itu kan di branding itu bukan sapinya kan, tapi yang di branding itu oleh orang dan sapi itu ada nomornya. Menurut saya Aimam tuh udah ada branding dari dulu, cuman belum disadari aja sih. Dan sekarang apa yang baru disadari bahwa branding saya tuh gini, gimana? Kayak ibu-ibu akur gitu. Salah satunya aku bahasa. Brandingnya itu bisa masuk ke siapa aja. Ya, iya Nah sih. itu Iya harus sih, benar. marketing itu harus Iya seperti sih, itu. benar. Harus jadi branding itu. Ya, benar. Harus bisa masuk ke lini mana? Harus bisa masuk ke lini manapun. Oh, iya. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, Iya. mau anak muda, itu harus bisa masuk ke semua. Dan Aimam udah merasakan bisa nih ada branding itu dari Ya alhamdulillah selama ada. jadi Benar sih, marketing benar itu sih. harus ada lah. Iya, iya. Selain itu menyadari bahwa selain itu branding saya tuh oh ini selain itu apa dah? Nah itu Belum. apa ya, belum bisa Oh, ketangkep iya itu. sih, iya sih. Belum bisa Masih diraba-raba. masih diraba-raba. Aduh. 10 tahun dan mungkin terakhir aja tips and trick buat orang yang mau terjun marketing nih apa nih yang awal atau tengah ataupun akhir yang harus dilakukan sebelum terjun ke marketing, karena garis bawahi tadi ya marketing tuh apalagi orang desa, marketing dan sales itu dua kata yang disepelein gitu ya, profesi yang sebut disepelein, padahal kalau kita belum bahas reward ya. Reward dari marketing lupa. Reward dari marketing dulu sebelum kita akhir. Reward dari marketing apa nih yang pernah dapat yang paling wah gitu paling berkesan. Pertama yang paling besar itu mungkin ya dari properti ya. Dari properti itu ya komisinya lumayan. Komisi pertama itu mungkin hampir 18 jutaan lah dari satu rumah gitu. Satu kali closing teman-teman segitu. Terus reward ada liburan juga ketika sampai target ketika capai target ada liburan sampai ke mungkin ada ke Malaysia, ke Hong Kong, ya ngerasain lah negara-negara orang gitu. Dan itu full dari perusahaan ya itu full dari mulai penginapan, perjalanan, makan minum, uang saku, uang saku ya alhamdulillah gitu. Untuk pengalaman di marketing ya itulah poin plusnya lah. Ya. Poin plusnya di marketing. Cuman marketing di sisi lain ya salah satunya kita harus rela ninggalin keluarga gitu. Itu yang jadi permasalahan seorang marketing, apalagi marketingnya keluar gitu. Seperti yang sekarang. Kita sekarang misalkan trip Sumatera nih. Trip Sumatera dari Lampung sampai Banda Aceh sekitar 11 kota yang dikunjungi. Kurang lebih 25-26 hari. Itu harus jauh sekali dari jalan keluarga, ya, harus jauh dari keluarga, apa-apa ya paling via telepon atau video call gitu. Gitu aja sih keluh kesah jadi seorang marketingnya. Cuman poin plusnya kita bisa tahu daerah, pengalaman gitu. Kita bisa tahu karakter-karakter setiap daerah gitu. Poin plusnya. Berarti gimana, ada ketertarikan jadi marketing? Iya, makanya langsung ke terakhir kita tanya apa yang harus disiapkan dulu untuk orang-orang yang marketing kayaknya udah mulai menarik nih. Apa yang harus disiapkan buat seorang calon marketing untuk terjun nih ke dunia marketing? Pertama, yang paling basic untuk seorang marketing, gak tahu malu. Cukup kaget ya. Gak tahu malu. Kita kalau malu-malu jadi marketing, aduh udah kesiksa lah. Mau nawarin ini malu, mau datang ke sini malu. Itu pasti jadi problem pertama seorang marketing.
malu itu jadi problem pertama seorang marketing. Kalau kita udah berani, kita bawa Pede barang gitu ya, apapun pede ya, aja. pede, kita mau bawa barang apapun, nawarin barang apapun, minimal kita bisa nawarin produk kita. Gitu. Kalau misalkan udah di benteng sama rasa malu, udah nggak ada kesempatan untuk menawarkan. Nggak ada kesempatan udah untuk ketemu sama orang. Menawarkan gitu. Karena basicnya pasti menawarkan kan. Iya. Kalau malu kalau kedepannya sih dari knowledge-nya kita harus paham knowledge produk dari produk dari produk knowledge-nya produk knowledge kita harus pahami betul jadi seorang marketing karena permasalahan marketing itu misalkan kita nggak tahu produk ini apa fungsinya apa gitu kita mau nawarin apa benar itu produk knowledge jadi seorang marketing itu harus tahu itu produk knowledge harus benar-benar paham yang produk knowledge-nya. Yang pertama itu gak tahu malu. Iya, pertama gak tahu malu. Kedua harus punya knowledge dari produk. Iya, knowledge kelebihan kekurangan produk. Itu. Ada lagi. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ya. Yang pertama tadi yang kedua knowledge. Yang ketiga ada motivasi tinggi. Itu susah sih. Nah, motivasi tinggi. Ya, motivasi tinggi ya lihat hasilnya. Kalau mau lihat motivasi tinggi. Kayak tadi trip. Nih ada misalkan dari perusahaan. Kalau bisa chip target sekian, dapat apa? Nah, itu yang kita kejar. Itu yang kita pikirin. Kita harus dapat ini nih, biar dapat ini. Kita harus seperti ini supaya dapat ini. Nah, gitu. Jadi harus ada motivasi seperti itu. Untuk mempertahankan motivasi ya harus lihat targetnya. Target yang dicapai. Itu. Ya paling itu basicnya. Ada 3 berarti ya. Ya, satu lebih 3. Malu dibuang dulu lah. Ya, nggak tahu malu lah istilahnya. Ya, knowledge itu ya dari produk, target pasar mungkin ya, target pasar. Yang ketiga motivasi yang harus dijaga. Ya gitulah teman-teman aja. Setengah jam terasa. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Itu sangat-sangat daging sih ini semua. Kalau buat kalian yang mau marketing silakan dengarkan sampai tamat. Terima kasih.